Ini namanya yemke, tapi kalau bahasa bos saya itu namanya wudauko. Ceritanya pagi tadi aku goreng ubi, aku campurin yem dan nienkau. Ini kalau bahasaku namanya itu tales ataupun bentul ya. Ini masih ada sekitar 600 gram seperti itu. Ini aku potong-potong seperti ini ya, nggak terlalu tebel, nggak terlalu nipis seperti ini. Lalu ini dipotong kecil-kecil. Ini aku potong seperti bentuk korek api gitu aja ya. Tapi kalau mau dipotong kotak-kotak juga boleh, disesuaikan selera aja motongnya. Dan hasilnya seperti ini aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini shiitake mushroom udah aku rendam. Ini aku potong-potong seperti ini kecil-kecil ya. Untuk shiitake mushroomnya aku menggunakan 6-7 biji seperti itu. Selanjutnya ini ada scallop, ini udah aku rendam juga. Lalu aku pisah-pisahin seperti ini ya. Kalau udah direndam, scallop itu dibuka itu gampang ya. Nah hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini bawang merah aku potong nipis-nipis. Ini aku menggunakan agak banyak ya. Sebagian nanti untuk bumbu numis dan sebagian lagi nanti digoreng untuk taburan ketika makan ya. Selanjutnya ini bawang putih, ini aku cincang. Bawang putihnya aku menggunakan 8 ulas bawang putih, aku cincang halus seperti ini. Untuk udang keringnya aku menggunakan 3 sendok makan. Aku cuci bersih lalu aku rendam terlebih dahulu sebelum aku cincang seperti ini ya. Ini dicincang halus, setelah siap aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku mau bikin adonan tepungnya dulu ya. Ini 300 gram tepung beras dan 60 gram tepung tapioka ataupun tepung ubi kayu ya. Nah dicampurkan jadi satu, lalu masukkan 1 liter air. Ini aku masukinya secara bertahap ya supaya gampang aduk-aduknya. Nah setelah tepungnya larut, ini aku sisihkan terlebih dahulu. Lanjut panaskan minyak secukupnya. Ini aku mau goreng yemnya dulu ataupun talesnya ya. Ini mau digoreng boleh, mau dikukus juga boleh, disesuaikan selera ya. Tapi kalau keluarga bosku itu sukanya digoreng, katanya kalau digoreng itu lebih wangi rasanya ya. Ini gorengnya nggak usah garing-garing, yang penting matang aja. Kiranya udah matang, ini langsung angkat dan tiriskan. Seperti ini aja kalau aku gorengnya ya. Pak bosku udah balik dari office, dia pergi ke dapur, katanya baunya apa sedap katanya. Aku bilang aku mau bikin yam cake. Oke, ini minyaknya diganti, aku ganti dengan minyak baru ya teman-teman. Mau aku gunakan untuk goreng ini bawang merah. Ini minyaknya agak banyak ya teman-teman. Nanti minyaknya itu sebagian mau aku ambil untuk olesan ya. Ini bawangnya digoreng hingga matang lalu angkat dan tiriskan. Nah ini aku mau ngambil secukupnya lah minyak bawangnya ini ya. Oke, aku ngambil segini. Lalu masukkan udang kering cincang, ini ditumis hingga setengah mateng. Lalu masukkan bawang putih dan bawang merah. Ini bawang merahnya aku ngambil secukupnya dari bawang merah yang aku potong-potong tadi ya. Lalu masukkan daun bawang 1 tangkai yang udah aku potong halus. Masukkan shiitake mushroom dan scallopnya sekali. Nah ini ditumis hingga semuanya itu mateng, wangi gitu ya. Setelah semuanya mateng, ini aku masukkan 1 sendok teh serbuk 5 rempah, 1 sendok teh serbuk lada putih. Lalu ini ditumis hingga serbuk 5 rempahnya itu bau harum gitu ya. Dan matikan apinya, ini diturunkan sebentar supaya agak sejuk gitu. Masukkan kecap asin 1 sendok makan ataupun secukup rasa ya. Lalu aku letakkan balik ke atas kompor seperti ini ya. Tapi ini jangan dinyalakan dulu apinya. Aduk-aduk adonan tepung tadi, lalu tuang ke atasnya seperti ini ya. Dimasukkan ke dalam kuali ataupun wajan sambil disaring ya teman-teman. Takutnya nanti adonannya ada yang berketul-ketul gitu ya. Tambahkan garam dan gula secukup rasa. Dan ini karena aku itu nggak ada penyedap, jadi aku tambahkan sos tiram 1 sendok makan seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman ada penyedap bisa ditambahkan penyedap secukupnya, disesuaikan selera aja ya. Aduk-aduk lalu cek rasa. Ini aku ngecek rasanya masih mentah seperti ini ya. Nggak apa-apa ya, ngecek rasanya kan cuma sedikit aja, nggak akan sakit perut kok. Oke, ini lalu aku cuci tangan dulu. Nanti kalau nggak diliatin ada yang komen katanya kok nggak cuci tangan gitu ya. Lalu ini dinyalakan apinya sambil diaduk ya supaya nggak gosong. Dan ini yemnya dimasukkan sekali seperti ini ya. Ini cukup diaduk-aduk hingga mengental ya teman-teman. Tuh ini udah mulai berat adonannya. Tuh udah mulai lekat seperti ini. Kalau udah seperti ini tangannya jangan diem ya teman-teman. Ini diaduk aja hingga pekat seperti ini. Nah kalau udah cukup pekat itu matikan apinya. Oke, seperti ini saja. Lalu aku masukkan bawang gorengnya tadi ya. Ini aku kasih separuh, nanti yang separuh buat taburan ke waktu penyajian yam cake-nya ketika udah mateng ya teman-teman. Oke, ini cukup digaulkan hingga sebati hingga bawangnya itu tercampur rata dengan adonannya ya. Oke, setelah siap lalu sediakan loyang pengukus. Aku menggunakan loyang besar seperti ini ya supaya nggak terlalu tebel gitu ya teman-teman. Jadi nanti dikukus itu cepat mateng. Olesi loyangnya dengan minyak bawang tadi ya teman-teman. Nah ini aku olesin seperti ini. Tepi-tepinya juga diolesin ya. Kalau nggak paham tepi itu apa, pinggir-pinggirnya ya. Oke, lalu masukkan adonannya ke dalam loyang seperti ini. Setelah masuk semua lalu diratakan. Setelah rata, tapi kan bentuknya nggak cukup cantik ya, kurang halus gitu ya. Lalu olesin sendoknya dengan minyak bawang tadi dan ratakan seperti ini. Tuh hasilnya cantik halus seperti ini.
Selanjutnya sediakan panci pengukus, ini dipanasin dulu ya panci pengukusnya. Setelah panas ini baru dikukus, ini aku kukus selama 1 jam ataupun sehingga matang seperti itu ya. Sambil nunggu matang, ini aku mau bikin sambelnya ya teman-teman. Sambelnya aku menggunakan cabai kering, ini aku potong-potong untuk ngurangin isinya ataupun biji cabenya ya. Karena makan yemke ini itu kalau nggak ada sambelnya itu kurang best ya teman-teman. Oke, ini cabenya aku masukkan ke sini lalu aku rebus. Oke teman-teman, ini cabenya udah matang lalu angkat dan tiriskan, bilas dengan air bersih. Nah, untuk bahan sambelnya aku hanya simple aja ya teman-teman, cuman bawang merah, bawang putih sama cabai kering aku tambahin teri. Nah, seperti ini aja, ini dihaluskan, masukkan jadi satu ke blender ya, mau diulek juga boleh, mau di blender juga boleh, disesuaikan selera aja ya. Sebelum lanjut bikin sambelnya, ini aku mau motong daun bawang, ini nanti untuk taburan ketika makan yemke-nya ya teman-teman. Ini aku hanya ngambil yang bagian hijaunya aja, nanti yang bagian putihnya aku potong-potong, aku masukkan ke dalam sambal aja ya. Ini daun bawang, ada daun ketumbar. Aku juga mau motong ini bawang bombay, aku ngambil separuhnya aja ya teman-teman. Ini nanti mau aku masukkan ke dalam sambal. Soalnya bosku itu makan sambal lebih suka kalau banyak bawang bombaynya gitu ya. Nah, ini yemke-nya udah matang teman-teman, aku cek dulu, aku tusuk-tusuk dengan tusuk sate, udah nggak legat gitu ya. Tuh hasilnya cantik, ini udah matang, aku angkat dulu ya, biarkan sejuk dulu, nanti ketika aku siap bikin sambal, ini yemke-nya udah sejuk ya. Lanjut sekarang bikin sambalnya ya teman-teman. Ini bikin sambalnya itu sebenarnya sama seperti bikin sambal nasi lemak ya. Panaskan minyak secukupnya, tumis bahan yang udah dihaluskan tadi, sekiranya airnya udah menyusut, aku tambahkan air lagi supaya betul-betul matang gitu ya. Nah, setelah airnya menyusut kembali, baru aku masukkan garam, gula secukup rasa. Jika menggunakan penyedap, tambahkan penyedap. Sekiranya mau tekstur sambalnya itu agak encer gitu, bisa ditambahkan air secukupnya ya. Lalu masukkan bawang bombay dan daun bawang tadi, aku masukkan sekali seperti ini ya. Aduk-aduk hingga bawangnya itu mateng. Dan ini udah siap, simple aja, gampang kok, sat-sat mateng. Oke, nah ini hasil sambalnya. Selanjutnya aku mau bikin, ini aku mau goreng choipo ataupun lobak manis hancur. Ini tadi udah aku cuci bersih lalu diperes gitu ya teman-teman. Lalu ini ditumis dengan minyak sedikit aja ya. Nah, ini ditumis hingga agak kering gitu. Nah, warnanya seperti ini dan teksturnya itu agak garing gitu. Lalu aku bumbuin dengan serbuk lada ajisio secukupnya. Kalau nggak ada serbuk lada ajisio ya, serbuk lada putih juga boleh ya. Oke teman-teman, nah ini hasilnya seperti ini. Sebenarnya ini kalau mau dimakan sekali habis, potongan daun ketumbar, daun bawang, lobak manis sama bawang gorengnya itu ditaburkan di atas yemke-nya jadi satu seperti itu ya. Tapi karena aku itu ini bikinnya untuk makan malam, takutnya nanti nggak habis, jadi ini aku motong secukupnya, baru dikasih choipo, daun bawang, daun ketumbar dan bawang goreng seperti ini ya. Nah, ini cara penyajiannya seperti ini, lalu disajikan dengan sambal. Sambalnya disesuaikan selera ya. Nah, seperti ini. Ini aku icip-icip terlebih dahulu ya teman-teman. Ini itu rasanya enak banget teman-teman, gurih sedap gitu, kombinasi antara yem dengan serbuk 5 rempah gitu, rasanya itu enak banget gitu. Oke, nah ini keesokan harinya aku makan lagi tuh, kalau udah sejuk dipotong itu cantik teman-teman. Oke teman-teman, itulah masakanku hari ini, sampai jumpa di next video, bye bye.